Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana khusyuk di hari Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan umur, nikmat kesehatan, kenikmatan iman dan Islam kepada kita ini, sehingga saat ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang suci ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dengan penuh rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman yang merupakan idola, yang merupakan panutan kita semua. Tak lupa pula khotib sampaikan ajakan untuk marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita laksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan kita jauhkan diri kita dari segala perbuatan yang itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, Allah memberikan perintah-perintah kepada manusia, dan perintah itu mudah serta praktis untuk kita laksanakan. Perintah Allah tersebut adalah perintah untuk senantiasa mengingat Allah, Tuhan pencipta kita sekalian ini. Perintah untuk berzikir kepada Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin, di dalam ayat tadi terdapat perintah untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Perintah tersebut ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah. Perintah berzikir itu bukan ditujukan kepada orang yang tidak beriman. Perintah berzikir tidak mengenal situasi atau kondisi. Zikir tidak disyaratkan harus diucapkan dengan lisan atau hanya di hati saja. Dalam keadaan bagaimanapun, zikir kepada Allah ini harus kita laksanakan, harus kita terapkan. Imam Ibnu Athaillah berkata, janganlah kamu tinggalkan zikir disebabkan karena hatimu tidak hadir bersama Allah ketika zikir. Lebih lanjut, Imam Ibnu Athaillah berkata, sesungguhnya kelalaianmu kepada Allah tanpa adanya zikir itu sangat berbahaya daripada kelalaianmu kepada Allah masih adanya zikir kepadanya.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini pengalaman kita berbagai hal kita alami, berbagai masalah yang sedang dihadapi kita pun bervariasi. Tentu pengalaman-pengalaman dalam hidup ini tidak terlepas dari 4 hal: pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyusahkan, pengalaman kita taat kepada Allah, pengalaman kita sedang bermaksiat kepada Allah. Keadaan yang pertama, imma ayakunu fi ta'ah. Ada kalanya manusia itu menyadari dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian keadaan yang kita alami, maka zikir kita kepada Allah adalah berdoa kepada Allah, semoga petunjuk, semoga hidayah Allah tetap ada pada kita, dan kita tetap memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam keadaan kita sedang taat, kita jangan sekali-kali sembrono untuk tidak memohon hidayah kepada Allah. Perlu kita ketahui, barangkali kita sekarang dalam keadaan taat dan sadar taat kepada Allah, tetapi siapa tahu besok di pertengahan usia atau menjelang tutup usia iman kita tercabut, hidayah tidak diberikan sehingga mengalami mati di luar Islam atau su'ul khatimah. Oleh karena itu memohon hidayah harus senantiasa kita lakukan walaupun kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Hadirin, keadaan yang dialami oleh kita yang kedua adalah aufi maksiyah. Ada kalanya manusia itu bergelimang dalam kemaksiatan atau hidup senantiasa menyukai kemaksiatan dan terbiasa dengan kemaksiatan. Kadang-kadang kita jauh dari kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang terpuji, yang mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya kita sedang berada dalam kemaksiatan. Bila memang demikian keadaan yang kita alami, maka zikir yang dilakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan yang kita sukai itu, dan memohon kepadanya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertaubat, untuk bisa kembali ke jalan yang benar, jalan ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu putus asa walaupun demikian adaannya. Janganlah kita membiasakan diri menunda-nunda waktu bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan menunda bertobat kepada Allah. Apalagi merasa bangga akan kemaksiatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita sekalian. Penuhlah introspeksi untuk mengevaluasi apakah perbuatan kita itu kategori perbuatan kemaksiatan yang dilarang Allah atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, keadaan yang mungkin terjadi pada diri kita yang ketiga adalah khaufi nikmah. Ada kalanya manusia itu hidup dalam kesenangan, sedang dalam kemewahan dalam hidup, kelapangan rezeki, kebahagiaan dan sebagainya, fasilitas apa yang kita butuhkan terpenuhi, tidak terganggu dalam kehidupan ini. Bila demikian keadaannya, maka sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita perlu menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan, sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dalam keadaan hidup lapang rizki, banyak kemudahan, maka perbanyaklah amal-amal soleh atau amal-amal kebagusan sebagai ekspresi rasa syukur kita atau aktualisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bersedekah,
menyantuni kepada orang-orang yang kesulitan. Karena kalau kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah, kenikmatan itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita masih kufur terhadap kenikmatan yang diberikan kepada kita, perlu khawatir bahwa Allah pun bisa memberikan azab yang sangat pedih. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang kita miliki itu, harta yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sering disebut ini milik kita, ini milik saya, milik dia, manusia sebenarnya hanyalah mempunyai hak pakai yang akan dipertanggungjawabkannya pemakaiannya itu di akhirat nanti. Dan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya ini sesungguhnya amanah. Segala yang kita miliki ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada dalam fisik kita, yang di luar fisik kita, segala yang kita kuasai, yang kita anggap milik kita, sesungguhnya itu amanah dari Allah kepada kita, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan selanjutnya yang keempat yang mungkin sering terjadi pada kita, Alfi Syidah. Ada kalanya manusia itu hidup dalam kesengsaraan. Sering kita juga mengalami ujian, mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan. Mencari untuk makan sesuap nasi saja susah. Mencari pekerjaan susah. Hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesakitan, hidup dalam penderitaan dan penuh rintangan. Problem yang tidak kunjung selesai tersolusikan. Bila memang demikian keadaannya, maka sebagai zikir kepada Allah adalah menetapi kesabaran dan ketabahan kita. Kita tidak perlu membatasi kesabaran diri. Ujian hidup datang dari Allah, maka janganlah lupa ikhtiar merubah nasib dengan sabar, tabah dan tawakal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tsumma idza masakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkatnya apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa di dalam keadaan bagaimanapun dalam hidup ini, kita janganlah lepas berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu terdapat 5 sifat yang terpuji. Yang pertama adalah Allah akan meridhoi kita sebagai seorang yang senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, orang yang ingat kepada Allah itu bisa menarik untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingat kepada Allah atau dampak dari kita zikir kepada Allah, kita bisa terpelihara, bisa terhindar dari bujuk rayu setan. Zikir kepada Allah, maka hati kita bisa lunak. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah akan halus dan bijaksana, tidak bengis dan kejam. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah ini bisa menjadi penghalang dari melakukan kemaksiatan. Jadi berzikir itu bisa menghalangi perilaku kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, 5 sifat yang terpuji itu ada pada manusia yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mari kita mengingat sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah menyampaikan sabdanya,
zikir kepada Allah itu bendera, panji-panji keimanan, dan pembebas dari sifat munafik, dan terjaga dari tipu daya setan, dan bisa terjaga pula dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah, memberikan izin dan ridho, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah dalam berbagai situasi dan kesempatan yang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basirun wa nadhirun wa sirajul munir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'ina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil sirka wal musyrikin wa tamir a'da'atin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.